Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Bendahara. Memenuhi permintaan dari beberapa teman bahwa bagaimana cara kita untuk laporkan administrasi atau pengekspedisian BOS. Di sini nanti akan saya sampaikan bagaimana cara pengerjaan dari awal ketika kita memasuki awal tahun dan ada sisa tahun yang sebelumnya atau silpa. Jadi nanti bagaimana caranya, kemudian bagaimana cara penatabasakan di dalam pembuatan SPC, karena ketika kita menuliskan sebuah kalimat atau kata akan berbeda nanti perlakuannya. Ada misalnya kita menuliskan transport kemudian kita ganti dengan uang saku, maka perlakuannya akan berbeda. Kemudian nanti juga akan saya sampaikan bagaimana caranya memungut pajak. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus kita pungut pajaknya dan masuk kategori PPh pasal berapa, cara menghitungnya, cara perhitungannya nanti akan saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman bendahara yang baru silakan disimak, kemudian teman-teman yang sudah terbiasa lama nanti silakan mengirim masukan dan saran di dalam kolom komentar. Baik, bagaimana cara penatausahaannya? Mari kita bersama-sama ikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan serta bunyikan lonceng agar teman-teman bisa mengikuti video saya untuk video-video menarik tentang pembahasan BOS lainnya. Selamat mengikuti. Baik, untuk pertama kali kita mulai saja dari pengisian bulan Januari. Jadi di bulan Januari ini kita mulai dari saldo di tahun 2019. Di sini ada saldo bulan lalu ya. Saldo bulan lalu itu terdiri dari silpa BOS, artinya silpa BOS itu jumlah belanja jumlah anggaran dari sebuah kegiatan yang tidak kita belanjakan. Jadi di sini ada angka 2.800.000 sekian. Kemudian selain silpa anggaran setorkan, di antaranya ada pajak dari BPN, hasil pungut PPh pasal 21 dan hasil pungut PPh pasal 23. Jadi di sini kita masukkan di kolom penerimaan. Setelah kita masukkan semua, di sini saldo akhir di bulan Januari ada Rp2.990.300, karena di bulan Januari, selama bulan Januari ini belum ada uang masuk di dalam rekening. Sebelumnya perlu saya jelaskan kepada teman-teman bahwa untuk rincian belanja atau jenis-jenis belanja ada beberapa macam. Nanti di sini untuk memisahkan per jenis, untuk memudahkan nanti di dalam memilah-milah atau memasukkan di dalam per jenis anggaran. Di sini ada belanja pegawai, disingkat PEG, ada belanja persediaan, kita singkat dengan set, belanja pemeliharaan, kita singkat dengan MEL, ada perjalanan dinas, jasa lainnya, peralatan mesin, aset tetap lainnya, dan gedung bangunan kita singkat dengan BAN. Selanjutnya di sini masih ada tanda merah, nanti akan kami jelaskan pada video kami yang selanjutnya, karena pada video kali ini saya akan membatasi pada pembahasan mengenai khusus buku kas umum dan jenis-jenis belanja, kemudian hubungannya dengan pajak. Untuk jenis belanja, yang pertama ini misalnya saya ambil dulu
jenis belanjanya. Ini saya hapus dulu biar proses dari awal nanti kelihatan. Kita mulai selanjutnya dari tanggal awal di bulan Februari. Saldo tanggal 1 Februari ini diambil dari saldo bulan lalu, yaitu saldo di akhir bulan Januari. Ada 2 juta sekian, ini sama dengan di saldo akhir bulan Januari ada 2.990.000. Jadi otomatis akan mengisi di sini, di kolom penerimaan, kemudian di saldo. Selanjutnya pada tanggal 17 Februari, ini ada dana masuk di rekening sekolah sejumlah 28 juta. Jadi ketika kita masukkan di sini, maka di sini akan langsung menjumlahkan 28 juta. Saya ulang dulu di sini ya. 28 juta, maka di sini akan otomatis menjumlah 22.900.000 sekian tambah 28, jumlahnya adalah 30.990.300 rupiah. Selanjutnya dari tanggal 17, kemudian pada tanggal 20 Februari kita melakukan pembayaran. Yang pertama adalah dibayar transport pengambilan dana dari bank. Dibayar transport pengambilan dana. Transport ini misalnya saja saya tulis 50.000. 50.000. Maka otomatis karena pembayaran, maka kita masukkan di kolom pengeluaran atau kredit. Maka di saldo di rekening, saldo di buku kas ini akan berkurang menjadi dikurangi 50.000 pengeluaran. Selanjutnya pada tanggal 20 tanggal yang sama ini ada pengeluaran dana kembali, yaitu adalah belanja tinta dan isi toner di toko komputerku pada tanggal 6 Januari. Karena kegiatan ini kita lakukan pada tanggal 6 Januari. Pada tanggal 6 Januari sebelum kita menerima dana, maka di sini kita tulis lunas bayar. Lunas bayar artinya kegiatan tersebut belum kita bayar pada tanggal 6 Januari 2020 dan baru kita bayar pada tanggal 20 Februari sesudah kita mengambil dana atau menerima dana dari bank. Untuk tanggal yang sama selanjutnya adalah ada pembayaran honor GTT dan PTT di bulan Januari. Ini karena kita bayar pada tanggal 20, maka di sini tidak perlu kita tulis lunas bayar. Jadi GTT honor pada bulan Januari kita bayar di tanggal 20 Februari, maka di sini kita tuliskan dibayar honor GTT. Misalnya saja honor GTT tersebut 1.500.000. Nah, di sini akan otomatis berkurang. Untuk kegiatan yang kedua, saya ulang lagi karena tadi belum saya tulis angkanya. Misalnya saja ini 175.000. Maka di sini akan otomatis terkurang
jumlah akhirnya. Selanjutnya untuk kegiatan berikutnya di tanggal yang sama, kita membayar belanja alat tulis kantor pada tanggal 17 Januari 2020. Jadi karena kegiatan kita laksanakan pada tanggal 17 Januari dan kita menerima uang atau menarik dana sesudah tanggal 17 Januari, maka di sini tetap kita tulis lunas bayar. Kita tulis di sini ada 569.400 rupiah. Selanjutnya ada lunas bayar rekening listrik pada bulan Januari. Jadi rekening listrik ini kita bayar pada tanggal 17 Januari, maka di sini kita tuliskan lunas bayar. Otomatis di sini akan berkurang. Sebelum saya teruskan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada pemisahan jenis belanja. Maka untuk mempermudah nanti per jenis belanja, maka di sini kita tandai dulu jenis-jenis belanja menurut pengelompokannya. Untuk transport pengambilan dana, di sini masuk di dalam jenis belanja perjalanan dinas, kita singkat DIN. Belanja tinta dan isi toner kita masukkan di dalam belanja barang jasa lainnya atau belanja jasa lainnya. Di sini ada honor GTT dan PTT, kita masukkan di dalam jenis pengelompokan belanja pegawai. Belanja ATK kita masukkan di dalam jenis belanja persediaan. Rekening listrik kita masukkan di dalam jenis jasa lainnya. Ada membayar kuota internet pada bulan Januari dan Februari, maka di sini kita tuliskan masuk di dalam belanja jasa lainnya. Di sini ada uangnya selama 2 bulan ada 500.000. Selanjutnya pada tanggal yang sama, tanggal 20 Februari, kita membayar belanja alat tulis dan fotokopi. Ini biar agar lebih spesifik, maka kita tuliskan tokonya misalnya di toko AA. Karena belanja kita ada alat tulis dan fotokopi, maka di sini jenis belanjanya pun harus kita pisahkan. Belanja ATK kita pisahkan 402.000, kita tulis di sini. Selanjutnya untuk fotokopi kita tulis di sini 3.000. Penulisan ini tujuannya adalah untuk, kembali lagi saya ingatkan bahwa antara alat tulis dan fotokopi mempunyai jenis belanja yang berbeda. Alat tulis kantor masuk di dalam jenis belanja persediaan. Selanjutnya untuk fotokopi atau penggandaan masuk di dalam jenis jasa lainnya. Dan yang ketiga adalah untuk alat tulis kantor, itu jika kurang dari 2 juta ke bawah maka belum terkena pajak. Tetapi untuk fotokopi karena masuk di dalam belanja jasa, maka kita kenakan pajak PPh pasal 23.
Untuk belanja jasa, kita tidak mengenal batas minimal. Jadi berapapun belanja kita akan memungut PPh pasal 23. Untuk mempermudah, di sini saya membuat rumusnya. PPh pasal 23 karena di toko AA tersebut tidak mempunyai NPWP, maka pengenaan pajak pasal 23 kita kenakan sebanyak 4%. Artinya 4% tersebut karena kita membayar pajak dari hasil pungut tersebut menggunakan NPWP sekolah. Berikutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 20 Februari kita mengeluarkan kas kembali berupa pembayaran pesta siaga pada bulan Februari tanggal 8 karena kegiatan kita laksanakan sebelum pengambilan dana, maka di sini tetap kita menuliskan lunas bayar. Untuk satu kegiatan, karena mempunyai beberapa komponen, maka harus kita pisahkan per jenis kegiatan. Karena di masing-masing kegiatan ini mempunyai jenis belanja yang berbeda. Jadi, misalnya pada kegiatan lomba pesta siaga ini tidak boleh kita serta-merta menulis dalam jumlah. Misalnya ini kalau saya berjumlah 1.635 sekian. Jadi tidak bisa kita tuliskan 1.600 jadi satu di sini, tetapi setiap komponen kegiatan kita tuliskan satu persatu. Sebagai contoh misalnya transport guru 6 orang kali 30 ada 180.000, maka kita tuliskan berdiri sendiri 180.000 sehingga nanti jenis komponen belanja adalah merupakan perjalanan dinas dan kita singkat DIN. Selanjutnya ada uang saku siswa, kita tulis sendiri juga di sini besarannya. Kemudian karena uang saku, maka kita beri kode jasa lainnya. Berikutnya ada biaya pendaftaran siswa 400.000, kita tuliskan di sini, masuk dalam jenis belanja jasa lainnya. Selanjutnya ada sewa kendaraan, kita masuk di dalam jasa lainnya. Insentif untuk 2 orang pembina di dalam membina sebelum lomba, kita tuliskan di sini sendiri dan masuk di dalam belanja pegawai. Kemudian ada bola plastik, kita masukkan di sini, masuk di dalam jenis jasa lainnya. Perlu kita ketahui bahwa untuk masing-masing komponen ini juga ada yang kita kenakan dengan pungutan PPh. Misalnya di sini ada sewa kendaraan karena masuk di dalam jenis jasa lainnya, belanja jasa, maka kita mengenakan pungut pasal PPh pasal 23. Di sini sewa kendaraan ada 200.000, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita membuat rumus 200.000, maka 200 ini tinggal kita tulis di sini. Saya hapus dulu 200.000. Maka karena kita potong 4%, maka di sini besar potongan atau pemungutannya adalah Rp8.000, maka kita tuliskan di sini pungut PPh pasal 23 Rp8.000. Berikut pungut PPh pasal 21 atas insentif guru pembina. Perlu saya jelaskan bahwa insentif ini karena di luar honor bulanan, pembina di sini di dalam bulanan sudah mendapat honor rutin. Jadi ketika melakukan kegiatan lain dan kita memberi insentif atau honor tambahan, maka wajib kita kenakan dengan pungut PPh pasal 21. Besaran PPh untuk pegawai atau karyawan yang sudah mendapat honor bulanan, maka kita kenakan
sebanyak 6%. 6% di sini kita tulis 6. Karena 2 orang 400.000, dari awal saya hapus dulu. Kita tulis 400.000 atau kita hubungkan saja 400.000 di sini sama dengan, kemudian kita enter, maka besaran PPh pasal 21 adalah 24.000 dan kita tuliskan di sini. Jadi sekali lagi, jika ada tenaga yang sudah mendapat honor bulanan dan di kegiatan lain dia mendapat honor, maka wajib kita kenakan potongan PPh pasal 21 sebanyak 6%. Selanjutnya pada kegiatan berikut ada pembelian material pada tanggal 1 Februari 2020. Sekali lagi, karena pada tanggal 1 ini kegiatan ini belum mendapat dana, maka kita tuliskan lunas bayar. Belanja yang kita lakukan pada waktu itu adalah Rp2.881.000. Karena besarannya melebihi 2 juta, maka kegiatan ini kita kenakan PPh pasal 21 dan PPN. Cara menghitungnya adalah kita hitung dulu dengan tarif perkenaan pajak atau dasar perkenaan pajak atau DPP. Jumlah belanja kita kalikan dengan 100/110 atau 0,9. Jadi besaran belanja 2.800.000 ini kita tulis di sini. Kita kalikan 100/110, maka hasilnya adalah Rp2.619.091. Jadi dasar perkenaan pajak yang kita gunakan bukan jumlah belanja awal, tetapi kita kalikan dulu dengan DPP, maka hasil akhirnya adalah Rp2.619.091. Dari jumlah DPP ini baru kita kenakan tarif perkenaan masing-masing pajak. Misalnya untuk PPN di sini 2.600.000 sekian, kita kalikan 10%, maka hasilnya adalah Rp261.909. Kita tuliskan di sini. Selanjutnya untuk perkenaan berikutnya adalah pasal 21. PPh pasal 21 kita kenakan 1,5% dari jumlah DPP tadi 2.600.000, maka akan menghasilkan 39.286. Kita tuliskan di sini 39.286 rupiah. Ini kita tarik rumusnya biar menjumlah. Berikutnya kegiatan lain adalah pembelian air gelas untuk konsumsi harian. Karena air ini adalah konsumsi harian, maka tidak kita kenakan pungut pajak. Berikutnya ada pembelian 2 kotak teh dan 2 kg gula. Makanan dan minuman konsumsi harian ini tidak kita kenakan pungutan pajak. Berikutnya pada kegiatan selanjutnya ada dibayar konsumsi rapat dengan wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini anggap saja pada kegiatan ini kita tidak ada wabah corona, jadi kita hitung pada keadaan yang normal. Misalnya pada suatu ketika kita mengadakan rapat dengan wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di dalam rapat tersebut kita memberikan snack. Jadi suatu misal undangan kita adalah 146, harga snack per kotak adalah 15.000, maka akan menemukan angka Rp2.190.000.
Perlu kita ingat kembali bahwa angka 2.190.000 adalah melebihi 2 juta, maka di sini kita akan mengenakan PPh pasal 23, kemudian ada PPN, kemudian ada pajak daerah. Untuk pajak daerah ini tidak ada batasan minimal, tetapi berapapun angkanya kita kenakan sebanyak pajak daerah ini sebanyak 10%. 10%. Kita awali dengan PPh pasal 23. Namun sebelumnya kita kenakan dulu dengan DPP atau dasar perkenaan pajak. Jadi dari angka 2.190.000 ini kita kalikan dengan 100 dibagi 110 atau 0,9, maka dasar perkenaan pajaknya adalah Rp1.990.900. Dari hasil ini kita kenakan tarif PPh pasal 23 adalah 1,5, maka ketemu angka 29.864, kita pindahkan di kolom debit. Untuk PPN kita kenakan 10%, maka di sini kita tuliskan angkanya Rp199.091. Dan untuk pajak daerah 10% juga kita kenakan di sini Rp199.091. Jadi sekali lagi, ketika belanja konsumsi kita atau belanja jasa lainnya, jika di atas 2 juta maka kita kenakan 3 pungutan. Pertama adalah PPh pasal 23, PPN, dan pajak daerah 10%. Selanjutnya untuk kegiatan berikut ada fotokopi dan jilid. Fotokopi dan jilid ini besarnya adalah 14.000. Karena fotokopi dan jilid adalah termasuk belanja jasa, maka kita kenakan PPh pasal 23. Jadi 14.000 kali 4% menemukan angka Rp560. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk pemungutan ini, jika tokonya tersebut mempunyai NPWP dan mereka membayar pajaknya, maka kita kenakan di sini 2%. Tetapi jika toko tersebut tidak mempunyai NPWP dan kita yang membayar menggunakan NPWP sekolah, maka kita kenakan tarif potongan 4%. Berikut belanja selanjutnya adalah ada HOK pekerja atau upah tukang dan pekerja. Upah tukang di sini misalnya saja 11 hari kali 100.000 upah hariannya, maka ketemu 1.100.000. Dan pembantu tukang selama 11 hari misalnya upah hariannya ada 90.000, maka ketemu angka 990.000. Karena belanja tukang dan pembantu tukang adalah masuk di dalam satu jenis komponen belanja, yaitu belanja pegawai, maka di sini bisa kita tuliskan menjadi satu atau kita pecah satu per satu. Misalnya kalau kita jadikan satu, ya jumlahnya 2.900.000. Kalau kita pisahkan satu per satu, kita tuliskan di sini 1.100.000. 1.100.000. Selanjutnya untuk belanja pembantu tukangnya adalah 990.000. Nah, di sini sama juga karena di sini nantinya adalah masuk belanja pegawai dengan kita memberikan kode debit. Di sini juga kode
belanja pegawai di sini. Berikutnya misalnya pada tanggal 27 Februari misalnya, tanggal 27 Februari kita membayar atau menyetor pajak. Misalnya saja pajak tersebut adalah pajak silpa pada tahun lalu, kita bayarkan pada tanggal 27 Februari, maka di sini kita tuliskan setor pajak pungut tahun 2019. PPN ada 20.000, PPh 21 ada 25.000, PPh pasal 23 ada 60.000 misalnya. Baik, sampai di sini saya cukupkan dulu. Saya berharap jika teman-teman atau rekan-rekan ada pertanyaan seputar dari cara mengerjakan buku kas umum sehubungan dengan jenis-jenis pengelompokan jenis belanja, kemudian jenis pajaknya, bisa ditulis di dalam kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Dan untuk pengerjaan berikutnya, maka silakan mengikuti video kami pada edisi berikutnya, yang mana nanti saya akan membahas bagaimana cara mengisi buku kas tunai, buku kas bank, buku kas pajak, sehingga nantinya di sini indikator merah ini bisa hilang. Demikian, apabila rekan-rekan atau teman-teman menemukan hal yang baru di dalam video ini, silakan di subscribe dan dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.